Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga, semua karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bagian umat Israel berada di Gosen dalam lindungan Tuhan, sebagaimana Keluaran 28 ayat 22. Perbedaan antara umat Israel dan bangsa Mesir, dan kami rasakan bagi umat Israel kesayangan Bapa, dan kami boleh hidup ini dan kami mengalami semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebagai tanda syukur kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi menjadi berkat buat kami, dan kami tidak lupa naikkan doa syafaat. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat 22. Saya bagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai ayat 12, nanti ayat 13 dan sampai ayat 22 besok. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat pertama sampai 12, ayat 13 sampai 22 besok. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba datangi imam-imam kepala dan pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang itu sangat marah karena mereka mengajak orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, hingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pasukan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi beserta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafat, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus Yohanes di hadapan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kewajiban kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka tahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit tidak ada pada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, firman Tuhan jelas bagi kita, tapi yang sangat menarik firman Tuhan. Kita perhatikan ayat itu. Keselamatan tidak ada di dalam seorang siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan.
Betapa penting nama. Betapa penting nama. Betapa penting nama. Tapi nama yang sangat luar biasa ini. Nama Yesus. Nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus ada keselamatan. Karena nama Yesus tidak ada di kolong langit ini selain nama yang diberikan manusianya oleh kita dapat diselamatkan. Karena nama Yesus. Terima kasihlah kita diselamatkan oleh karena nama Yesus. Dia menebus kita dari lumbur dosa, tempat neraka dipindahkan ke hidup yang kekal. Maka pagi kita berterima kasih kepada Dia. Kita berterima kasih kepada Dia. Oh, keselamatan diberikan kepada saudara. Apa arti dan kebutuhan materi? Saya materi atau kebutuhan materi terlalu kecil. Keselamatan yang diberikan. Dia mati untuk keselamatan manusia. Bagi saudara yang percaya, dalam nama Yesus boleh diselamatkan. Amin. Amin. Mari sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata saudara, menteraikan firman hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, lawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semua takut pada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.